Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia, NIM 2020 10066. Mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Tugasnya yaitu jelaskan kembali teori-teori di atas dengan lebih detail, termasuk ciri, tujuan, rumus, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Yang pertama itu teori efisiensi pasar. Pasar yang efisiensi adalah pasar yang beraksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Bentuknya yaitu pasar bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat. Jenisnya itu ada 3 jenis, yaitu pasar efisiensi bentuk lemah, pasar efisiensi bentuk semi kuat, pasar efisiensi bentuk kuat. Tujuannya itu untuk membiasakan informasi dan mengurangi reaksi negatif yang mungkin timbul. Ciri-cirinya itu investor. Yang kedua itu informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Rumusnya itu efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal atau abnormal return yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika suatu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati returnnya yang tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua itu teori portofolio Markowitz. Disebut juga sebagai mean variable model yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan menimbulkan ketidakpastian atau risiko untuk memilih dan menyusun portofolio. Asumsi itu yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Kedua, tidak ada biaya transaksi. Ketiga, referensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dalam portofolio. Model seperti return ekspektasi E dan R, varian dari sekuritas B A pangkat 2, kovarian antar sekuritas A pangkat 1. Tujuannya itu teori Markowitz ini juga mengemukakan bahwa tujuan melakukan portofolio untuk penyebaran risiko. Pendekatan ekspektasi tingkat pengambilan dan varian maka diperoleh sebuah daerah efisien untuk mendapatkan alokasi aset atau tingkat pengembalian. Rumusnya itu model perhitungan Markowitz model menekankan para aspek diversifikasi untuk mengoptimalkan keuntungan investasi dan cara pembentukan portofolio yang efisien, yaitu menawarkan risiko lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. Teori portofolio model Markowitz didasari dengan 3 asumsi. Yang pertama, periode investasi tunggal. 2, tidak ada biaya transaksi. 3, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Yang ketiga, teori modern portofolio atau CAPM adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada nilai beta. Merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan suatu risiko dengan return secara lebih sederhana karena hanya menggunakan satu variabel. Tujuannya itu untuk membantu investor dalam menghitung risiko yang tidak dapat diversifikasi dalam suatu portofolio dan membandingkannya dengan prediksi tingkat pengembalian return. Rumusnya itu untuk menghitung CAPM, SBAT, OCBC, NISP, bisa menggunakan rumus di bawah RA sama dengan RF tambah BA kali RM kurang RRF. Asumsi CFM didasarkan pada pinjaman dan meminjamkan aset pada tingkat bunga bebas risiko yang sama dengan pemerintah. Yang keempat, teori arbitrage atau pricing APT. Sebuah aktiva dinilai oleh pasar atau ditentukan tingkat pendapatan return yang dianggap dapat dicapai di masa depan pada suatu investasi. Tujuannya itu mengidentifikasi tidak selalu banyak faktor-faktor makroekonomi. Kedua, mengukur expected return dari masing-masing faktor tersebut. Ketiga, mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor tersebut. Rumusnya itu
kanan, kanan, terus sama dengan kanan, Z tambah kanan, X, BD, EI. Harga aset terdapat makroekonomik faktor N, saya sama dengan premi resiko dikaitkan dengan faktor I. 5. Teori behavioral finance merupakan pola penalaran investor yang dilibatkan dengan proses emosional dalam pengembalian keputusan. Tujuannya akan membantu kamu untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan efisien sesuai dengan keadaan pasar. Asumsi itu mengasumsikan investor bahwa dalam membuat keputusan didasarkan dengan emosi, sosial, dan psikologi. Rumusnya itu pengkategorian tinggi, sedang, dan rendah. Pengkategorian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai I sama dengan K TNR NT. Jenisnya itu memperhitungkan berbagai jenis investor dalam pandangan risiko yang berkait dengan keputusan investasi. Teori nilai yang keenam, teori nilai investasi atau value investing merupakan di mana pemeliharaan saham didasarkan pada perusahaan yang fundamental baik, memiliki prospek dan model bisnis yang jelas, serta secara valuasi lebih murah dibanding saham secara umum. Jenisnya itu strategi investasi. Tujuan hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Rumusnya dapat digunakan untuk belajar trending saham dan mencari saham-saham yang undervalue. Rumus PBF sama dengan harga saham di 2 nilai buku per lembar. Ketujuh, teori dividen dan teori keagungan dividen atau dividend and agency theory adalah pembagian laba kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Sedangkan keagungan mengimplementasikan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Masalah keagungan dapat saja terjadi. Bentuk dividen yaitu bentuk tunai, dividen harta, dividen utang, dividen likuiditas, dan dividen saham. Jenis keagungan, biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Biaya peluang atau ketika suara pemegang saham dibatasi. Tujuan dividen adalah untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham karena tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. Tujuan keagungan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak melakukan hubungan kontrak dapat merancang kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost akibat adanya konfirmasi yang tidak simetris serta kondisi ketidakpastian. Rumus keagungan yaitu menurut Tobins adalah sebagai berikut: EMV tambah D, Q sama dengan EBIT V tambah D, Q sama dengan nilai perusahaan, EMV sama dengan nilai pasar ekuitas. Rumus dividen. Sedangkan laba ditahan biasanya dihasilkan dari rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berikut rumusnya adalah total dividen yang akan dibayarkan perusahaan sama dengan laba bersih tahunan kurang laba tahanan. Yang 8, teori reksadana atau mutual fund theory adalah bentuk investasi ketika investor menyerahkan dana dan mengelola investasi kepada seseorang manajer investasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Reksadana saham atau equity funds. Rumusnya jumlah unit reksadana, jumlah investasi, (2 NAB per unit. Keuntungan reksadana sama dengan NAB per unit kali jumlah unit, kurang total modal investasi. Baik, itulah yang saya paparkan materi tentang manajemen investasi portofolio. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.